Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 21 November 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Pengadilan Dunia sama dengan tanda tanya. Pengadilan dunia sama dengan tanda tanya. Firman Tuhan terambil dalam Kisah Rasul pasal ke-25 ayat yang ke-10 sampai dengan ke-11. Tetapi kata Paulus, "Aku sekarang berdiri di sini di hadapan pengadilan Kaisar, dan disinilah aku harus dihakimi. Seperti engkau sendiri tahu benar-benar, sedikit pun aku tidak berbuat salah terhadap orang Yahudi. Jadi, jika aku benar-benar bersalah dan berbuat sesuatu kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati, aku rela mati. Tetapi jika apa yang mereka tuduhkan itu terhadap aku ternyata tidak benar, tidak ada seorang pun yang berhak menyerahkan aku sebagai suatu anugerah kepada mereka. Aku naik banding kepada Kaisar." Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami memahami di dalam dunia ini untuk mencari keadilan tidaklah mudah. Karena seringkali keadilan itu berpihak kepada mereka yang bisa membeli keadilan. Dan biarlah kami memahami keadilan hanya bersumber daripada Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Berapa banyak sahabat seperjalanan yang pernah berhubungan dengan pengadilan dalam dunia ini? Berapa banyak kita yang berhubungan dengan pengadilan dunia ini? Atau kalau lingkup yang lebih kecil, tatkala kita mencari keadilan di lingkungan masyarakat, tatkala kita mencari keadilan di tempat parkir, tatkala kita mencari keadilan bahkan di dalam rumah tangga sendiri, seringkali kita sulit untuk mendapatkan keadilan. Yang terjadi adalah ketidakadilan demi ketidakadilan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, Paulus adalah pribadi yang sebelum bertobat dia punya kuasa yang sangat luar biasa. Dia dihormati oleh orang-orang dunia. Namun setelah dia menjadi hambanya Allah, menjadi rasulnya Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, dia diperhadapkan kepada mereka-mereka yang tadinya menjadi sekutu Paulus, namun sekarang menjadi pembenci Paulus, dan berjuang untuk menghilangkan, menghanguskan, dan membunuh dan menyelesaikan kehidupan daripada Paulus. Sahabat perjalanan, kita tahu dengan jelas perjalanan pelayanan Paulus. Dari waktu ke waktu, dia menghadapi berbagai macam persoalan dan kesulitan. Dan pada bagian ini dikatakan Paulus di hadapan Festus naik banding kepada Kaisar. Karena apa yang dilakukannya tentunya dianggap sebagai mengganggu, khususnya dari kalangan orang Yahudi yang memang membenci Yesus, yang memang menganggap kehadiran Yesus dan para rasulnya itu mengganggu dan merusak keyakinan yang mereka percayai. Mereka tidak mempercayai Yesus sebagai juru selamat. Dengan demikian berbagai macam tipu muslihat agar Paulus itu dijebloskan ke dalam penjara, bahkan dihukum mati, mereka lakukan secara kolektif. Mereka lakukan dengan strategi. Mereka mendekati para pembesar. Mereka mendekati Festus. Dan mungkin juga kepada Kaisar. Festus adalah raja daripada provinsi dari Kaisaria sampai ke Yerusalem. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tatkala Paulus berkata, "Aku naik banding kepada Kaisar," maka Paulus sedang memakai proses yang ada. Karena dia adalah orang Romawi. Dia adalah orang Yahudi. Dia bukan orang Romawi, dia orang Yahudi. Namun dianggap oleh orang Yahudi sebagai bukan Yahudi. Sehingga dengan tekanan-tekanan seperti itulah dilakukan tekanan-tekanan kepada Paulus. Sahabat seperjalanan, sebagaimana di awal dikatakan bahwa keadilan di dalam dunia ini seringkali berpihak kepada mereka yang punya uang. Seringkali berpihak kepada mereka yang punya kekuasaan. Kita menyaksikan bagaimana sidang tentang Ferdy Sambo dan istrinya, dan juga korban yang mengalami kematian. Begitu rumit jelimet
Sampai saksi-saksi yang dihadirkan pun memiliki ketakutan. Dan hakim mengatakan, kalau engkau berbohong, memberikan kesaksian palsu, engkau akan berhadapan dengan hukuman dan ada ancaman. Sahabat seperjalanan, sedemikian rumit tatkala mau menghukum orang yang bersalah, namun dia punya kekuasaan. Dia punya kekuatan uang, dia punya relasi, sementara penegak keadilan pun adalah manusia biasa yang tidak kebal kepada tawaran-tawaran iming-iming dan hadiah dalam berupa uang, dalam berupa kekayaan, tatkala para hakim dan jaksa penuntut bisa kemudian meringankan atau bahkan melepaskan dari semua jerat hukum, mereka akan dapatkan hal-hal yang akan diberikan kepada yang bersangkutan. Sahabat seperjalanan, inilah kondisi yang ada dalam dunia ini. Bahkan lingkup yang lebih kecil, bagaimana kita mendapatkan keadilan dalam keluarga? Seringkali anak wanita dianggap lebih rendah daripada lelaki. Itu kondisi sosial. Seringkali karena perbedaan ras, perbedaan warna kulit, perbedaan kesukuan, kita direndahkan. Seringkali karena perbedaan kepandaian. Satu anak dipuja-puja oleh orang tuanya, namun anak yang punya kekurangan kemudian dianggap lebih rendah daripada anak yang lain. Kita akan mencari keadilan di mana, sahabat seperjalanan? Di dalam pekerjaan. Tatkala yang bekerja itu masih ada kolega, hubungan keluarga dengan owner, padahal tingkat pekerjaannya, kualitas pekerjaannya jauh lebih rendah daripada dirimu. Engkau bekerja 3 kali lipat daripada yang bersangkutan, namun penghargaan, fasilitas lebih besar yang diberikan kepada yang bersangkutan daripada kepada dirimu sendiri. Sahabat seperjalanan, lalu kita akan mencari keadilan di mana? Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, apa sikap yang perlu kita sikapi? Belajarlah kita bersahabat dengan ketidakadilan sekalipun kita tidak setuju. Karena dengan belajar bersahabat dengan situasi yang tidak baik, kita bisa menerima keadaan dengan hati yang legowo. Kita tidak akan menaruhkan harapan tuntutan kita kepada dunia ini. Karena tidak mungkin kita mencari keadilan di tengah dunia yang berdosa ini. Keadilan itu hanya milik Allah. Keadilan yang paling sempurna, keadilan yang paling kudus, dan keadilan yang seadil-adilnya. Apapun pengalaman hidup daripada sahabat seperjalanan, engkau boleh tuliskan berapa banyak peristiwa ketidakadilan yang terjadi dalam hidupmu, dalam bentuk apapun juga. Maka ingatlah, dunia akan sulit memberikan keadilan yang sempurna. Dunia akan sulit untuk memberikan keadilan kepada mereka yang tidak punya daya, kepada mereka yang tidak sanggup membayar, kepada mereka yang tidak punya kelebihan-kelebihan seperti mereka yang lain. Maka sahabat seperjalanan tetap akan dekat dengan ketidakadilan, akan dipaksa mau tidak mau harus bersahabat dengan ketidakadilan. Dan biarlah hidup kita hanya terbuka dan mempercayai bahwa keadilan itu hanyalah milik Allah, dan keadilan itu hanya bisa ditegakkan oleh Allah. Dan segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, satu hari kelak nanti, setiap pribadi siapapun dia akan berhadapan dengan tahta pengadilan Allah. Dengan pemahaman seperti inilah sahabat seperjalanan, biarlah hati kita tetap dengan kebeningan, hati kita tetap tidak dalam kemarahan, hati kita tetap hidup dalam ketulusan. Maka Tuhan akan menolong engkau sebagai pribadi-pribadi pemenang menghadapi dunia dan kondisi yang tidak adil ini. Tuhan memberkati setiap sahabat seperjalanan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah khususnya berkenaan dengan ketidakadilan, Tuhan akan kuatkan, teguhkan, dan berikan jalan keluar. Sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu, Tuhan akan kabulkan dengan cara dan waktu-Mu yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, semoga layanan audio ini memberkati sahabat seperjalanan. Sampaikan, sharingkan kepada yang lain agar bisa mengikuti layanan renungan setiap hari sahabat seperjalanan. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.